Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngebahas zodiak Gemini ya. Ini perjalanan kalian zodiak Gemini di tahun 2022. Ini berhubungan dengan kehidupan, cinta ya, keuangan, karir, usaha seperti itu ya. Kita lihat yuk bareng-bareng, dan seperti biasa kalau kalian istilah mau diramal untuk 1 tahun dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, itu bisa hubungi saya via WA, dan itu biayanya sekitar 200.000 teman-teman. Dan kalau teman-teman mau berkenan ingin gelang energi yang udah diisi dengan spiritual, dengan yasina, dengan cikir, dan ini bermanfaat untuk mempermudah rezeki kalian, mempermudah urusan kalian, dan membuka aura positif, dan mau membantu melepaskan aura negatif. Ini gelang ini biayanya 200.000. Bisa hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau pembacaan garis tangan juga silahkan, dan itu biayanya sekitar 100.000. Kalau pembacaan garis tangan itu teman-teman seperti menjabarkan kehidupan kalian ya sampai akhir hayat, seperti itu. Dan itu biayanya sekitar 100.000 teman-teman ya. Kalau kalian berkenan silahkan kirim foto ke saya tangan kanan ya, bagian dalam. Begitu juga kalau mau mengambil personal reading atau konsultasi, semua via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini, seperti itu ya. Itu ada nomor WA saya, ada aturan-aturannya, seperti itu. Silahkan hubungi saya. Kalau berkenan ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas nih untuk tahun baru ya, tahun 2022 untuk zodiak Gemini. Semoga ini menjadikan hiburan dan motivasi yang baik untuk kita semua ya, seperti itu. Untuk kalian yang berzodiak Gemini tentunya. Kehidupan zodiak Gemini ya di tahun 2022 ini, sepertinya kalian ini akan banyak mendapatkan kejutan. Kejutan ini ada kejutan yang memang kurang enak, tapi ada juga kejutan yang memang sangat membahagiakan. Kita bahas kejutan yang sangat membahagiakan dulu ya, yang manisnya dulu. Sepertinya kalian ini akan banyak yang mendapatkan rezeki. Rezeki ini datangnya dari hasil kerja keras kalian yang selama ini mungkin kalian menabung, mengumpulkan, terus berusaha atau merintis pekerjaan ataupun usaha, sepertinya membuahkan hasil dan kalian panen ya, seperti itu. Kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan, bisa menabung untuk masa depan, masa tua kalian. Bahkan ada yang seperti mempunyai keinginan rumah bisa membangun, bahkan ada juga yang bisa cicil via KPR atau apapun itu ya, diakses oleh bank. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan keberkahan rezeki berupa seperti mendapatkan jodoh ya, ada yang mendapatkan jodoh yang baik atau bertemu dengan calon jodoh untuk kalian. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan seperti kabar baik. Kabar baik itu seperti akan bertemu dengan seseorang yang udah lama nggak ketemu. Ini bisa teman, bisa keluarga, atau bahkan orang yang sangat kalian cintai atau pasangan kalian, seperti itu. Dan di sini di bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret ini gelombangnya hampir sama energinya ya. Januari, Februari, Maret ini akan mendapatkan kebahagiaan karena sepertinya banyak rezeki, banyak kemudahan, dan ada kabar baik yang memang sangat membahagiakan atau menggembirakan buat kalian. Kalau kalian memang dalam keadaan sakit, sepertinya akan ada kesembuhan atau obat yang memang cocok buat kalian ya, seperti itu. Atau kalau kalian mendapatkan istilahnya permasalahan hukum atau ada intimidasi tertentu, atau tekanan tertentu dalam kehidupan kalian secara keuangan, finansial atau masalah pribadi, sepertinya akan ada titik cerah terutama di bulan Maret. Akan ada pertolongan yang tidak terduga, dan itu benar-benar bisa melepaskan beban kalian, seperti itu teman-teman. Tapi di sini ada kabar kurang enak, sepertinya akan ada dari keluarga kalian yang akan meninggal, atau misalnya sakit meninggal gitu, atau akan ada kecelakaan karena apapun ya, itu bisa karena bencana alam, bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa apapun itu. Tapi di sini ada juga yang selamat, ada juga yang memang kembali kepada Tuhan. Tapi ada juga yang memang celakanya itu karena
kehilangan harta benda, tapi ada juga yang memang sepertinya ya memang kehilangan salah satu keluarga. Seperti kembali kepada Tuhan ya, seperti itu. Tapi di sini di apa ya, di bulan Maretnya, April ini seperti ada kabar baik ya untuk kalian, karena di sini sepertinya akan ada seseorang yang akan dilamar ya, akan dilamar atau melamar seperti itu, dan akan ada kebahagiaan karena berkumpulnya dua keluarga yang memang akan mengikat dengan pernikahan atau lamaran. Ini lebih ke situ ya sepertinya, dan urusan kalian tuh banyak yang dipermudah atau diberikan jalan keluar oleh Tuhan lewat orang-orang baik atau permasalahan yang memang terbuka jalannya untuk menyelesaikan permasalahan itu ya di situ. Dan April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ini gelombangnya hampir sama, tapi lebih ke saya kupas Mei dulu ya. Di Mei ini sepertinya karir kalian tuh ada yang agak menurun ya, dan ini sepertinya ada seperti apa ya, teguran dari atasan kalian, atau bahkan kalau kalian memang usaha seperti ada penurunan rezeki, ada penurunan omset ya seperti itu. Tapi kalian memang orang yang memang tidak mudah putus asa ya, terus belajar dan terus berusaha, sehingga mungkin nanti di bulan Juni, Juli, Agustus ini ada peningkatan lagi, walaupun memang ini pelan-pelan ya bagi yang usaha. Ini terutama usaha kuliner, ini agak naik turun sih ya. Untuk usaha kuliner agak naik turun penghasilannya, tapi untuk usaha seperti misalnya busana atau baju atau justru agak stabil, karena sepertinya walaupun memang sepertinya ada penyakit baru, atau misalnya ada corona masih ada ya di di negara kita gitu, tapi keuangan udah mulai membaik. Banyak usaha-usaha kecil yang mulai buka lagi, bahkan beberapa pengusaha besar mulai bisa membuka usaha lagi. Jadi banyak istilahnya memang perkembangan keuangan seperti itu ya, apalagi di pertengahan tahun. Dan di sini sepertinya Juni, Juli, Agustus, September ini seperti banyak sekali dari kalian yang mendapatkan istilah berkah rezeki, karena sepertinya ada bonus, ada rezeki dadakan, banyak proyek, dan juga banyak hasil kerja keras kalian yang membuahkan hasil, entah apapun itu ya, seperti itu, sesuaikan saja. Dan di sini bagi kalian yang memang bekerja di bidang kesehatan, memang kalian akan banyak rezeki, tetapi hati-hati dengan kesehatan kalian. Tapi di bidang kontraktor memang akan banyak job, tapi memang harus keluar modal juga ya, cukup besar di sini. Dan memang di sini harus hati-hati dengan kalkulasi uang, karena kalau tidak hati-hati akan jebol juga, akan ada pengeluaran yang tidak terduga, dan itu sangat rugi untuk perusahaan atau usaha kalian seperti itu. Dan di sini kalau kalian misalnya di bidang politik ini agak naik turun, dan ini agak panas gelombangnya ya seperti itu. Jadi hati-hati dengan bicara kalian, atau hati-hati dengan segala ucapan atau apapun itu, atau misalnya jangan meninggalkan jejak atau dokumen-dokumen yang akan istilahnya melemahkan kalian atau membuat peluang untuk kalian istilahnya disalahkan atau apapun itu ya, harus hati-hati di sini. Dan di sini gelombang laut juga agak sering naik turun, hati-hati dengan kalian yang beraktivitas di laut. Jangan sering-sering dulu main ke laut, atau misalnya jalan-jalan ke laut ya, apalagi kalau nelayan. Hati-hati ya teman-teman, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah ya, diberikan keselamatan oleh Tuhan, dilindungi. Dan di sini kalian juga sebenarnya banyak yang mulai bisa istilah melihat orang mana yang baik atau mana yang tidak, karena sepertinya banyak pengkhianatan untuk zodiak Gemini yang terungkap, dan itu jelas seperti itu. Jadi benar-benar bukan kata orang, tapi banyak yang jelas pasti kelihatan seperti itu. Dan di sini bagi kalian yang di bidang seni ini lagi naik turun untuk di bidang seni, tapi di akhir tahun ini akan banyak job untuk kalian seperti itu ya. Tapi di sini memang agak naik turun dan rentan dengan persaingan yang sangat ketat. Jadi hati-hati dengan bicara atau apapun itu, karena takutnya malah akan membuat kalian punya peluang dijatuhkan dan redup seperti itu ya teman-teman. Karena di sini narkoba juga agak merajalela sih di sini di kalangan entertainment ya gitu, atau di kalangan bisnis. Jadi karena mungkin banyak orang yang memang sepertinya butuh pelampiasan
seperti agak pusing atau apa, mungkin larinya ke sana. Jadi kalau bisa jangan ya seperti itu. Dan di sini kalian juga harus banyak-banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, karena itulah yang akan membuat kalian merasa nikmat untuk menjalani kehidupan, tidak merasa kurang terus. Karena di sini banyak kesuksesan, kebahagiaan yang kalian harus syukuri, tapi di sini juga kalian harus banyak berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan, dengan sanak keluarga atau orang-orang yang memang selama ini mendukung kalian ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang harus mendapatkan pencerahan atau arahan dari orang-orang yang bijaksana untuk istilahnya memupuk, istilahnya apa ya, seperti kalau kalian itu banyak beban atau karena pekerjaan atau apapun itu, coba cari arahan atau pencerahan ke orang-orang yang bijaksana, yang spiritual atau supernatural yang bagus, yang bisa menenangkan hati kalian, bisa istilahnya membina kalian ke hal-hal yang baik, dan otomatis itu akan berdampak baik untuk kehidupan kalian, baik pekerjaan ataupun usaha. Jangan sampai perginya ke dunia malam atau misalnya ke narkoba atau apapun itu yang hanya akan membuat kalian terjerat dengan hukum atau secara ekonomi akan jatuh, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak yang harus bersaing dengan rekan bisnis, dengan sesama pekerja, atau bahkan dengan sesama usaha, karena ini persaingannya ketat sekali, apalagi di bulan Januari, Februari, Maret ya. Di bulan Agustus, September, Oktober, Desember malah nggak terlalu ya di sini. Jadi tapi bersainglah dengan sehat, karena pastinya akan membuat kalian lebih baik ya. Kalau bersaing dengan tidak baik, takutnya malah membuat kalian punya karma yang kurang baik. Dan di sini memang ada peningkatan kebahagiaan secara finansial dan juga secara kekeluargaan. Ada mungkin yang tadinya jarang ketemu akan ada yang sering ketemu ya. Mungkin yang tadinya mungkin tidak, hubungannya kurang baik, akan ada perbaikan hubungan, seperti itu. Kalau masalah cinta teman-teman, sepertinya kalau masalah cinta ini banyak dari kalian, terutama single parent ya, yang akan lebih fokus ke finansial, karena sepertinya finansial ini lebih penting buat kalian dan banyak pencapaian yang kalian bisa capai di tahun ini. Tapi untuk masalah jodoh, mungkin memang ada yang mendapatkan jodoh tapi lebih fokus ke finansial. Tapi kalian lebih pintar sekarang, lebih pintar dalam memilah dan memilih jodoh atau yang baik atau yang tidak buat kalian. Kalau mereka udah ingin nipu-nipu kalian, kalian udah keburu tahu ya bahwa dia itu akan nipu kalian, mungkin seperti itu. Tapi di sini kalau untuk yang lajang, masalah jodoh ini sepertinya akan ketemu banyak orang baru yang memberikan warna baru dalam hidup kalian, dan ini memang ada putus nyambung atau gonta-ganti juga, tapi dalam arti ada warna baru yang akan membuat kalian lebih berwarna dalam hidup dan memberikan pelajaran hidup untuk kalian, entah senangnya entah sedihnya ya, seperti itu. Tapi untuk yang berumah tangga ini banyak sekali kebahagiaan yang akan datang, tapi di sini justru banyak juga pelajaran hidup, karena mungkin sebelumnya banyak sekali pertengkaran atau perselisihan karena berbagai hal, dan itu membuat kalian lebih dewasa dan lebih belajar dalam menjalani kehidupan dan lebih saling menghargai dengan pasangan. Tapi di sini kalau kalian memang istilahnya banyak yang untuk pergi ke luar negeri atau keluar kota, jadi intinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan karir yang bagus di luar negeri atau di luar kota, atau rezeki yang memang besar ya, atau bisa membawa kebahagiaan buat hidup kalian untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Jadi ada yang memang akan sukses di luar negeri atau di luar kota, seperti itu teman-teman ya. Dan ini sarannya dari semesta, jangan mudah mempermainkan perasaan orang lain, jangan suka PHP ya, jangan suka membodohi orang, karena itu karmanya akan kalian rasakan ke finansial. Walaupun nggak untuk tahun ini, tapi beberapa tahun ke depan akan terasa, akan agak sulit dalam finansial dan akan sulit untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Itu sarannya ya. Dan kalau kalian misalnya istilahnya mau, kalian banyaklah beribadah kepada Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan menurut kepercayaan masing-masing, karena sepertinya itu yang akan banyak membuat kalian terhindar dari musibah atau permasalahan yang membuat kalian terpuruk dalam kehidupan, entah dalam batin ataupun dalam hal materi, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga banyak menyantuni anak yatim, ini lebih ke anak yatim banget ya untuk zodiak Gemini ini, biar kalian hidupnya lebih berkah dan lebih bahagia. Tapi jangan suka istilahnya apa ya,
dikurangi untuk bergunjing atau dikurangi untuk apa ya, seperti apa ya, ngobrol-ngobrol yang nggak penting, apalagi ngomongin orang, nggak usah ya, dikurangi hal-hal seperti ini, karena ini akan memicu pertengkaran seperti itu teman-teman ya. Karena di sini sepertinya kalian benar-benar harus membuka karma baik, karena di sini karma karma baiknya akan terbuka untuk masalah rezeki dan usaha. Jadi jangan sampai tertutup karena karma-karma yang kurang baik. Seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk kalian yang berzodiak Gemini, semoga kalian terus sukses, terus maju, dan terus membenahi diri untuk versi terbaik kalian dalam hidup kalian. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian bahagia, semoga kalian sukses, dan semoga kalian mendapatkan istilahnya keberkahan dalam hidup kalian ya, seperti itu. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.